Halo para netizen, kembali lagi bersama saya Karya Firman yang selalu bikin kangen, yang selalu bikin nagih, dan yang selalu bikin kalian senang. Oke, di video kali ini aku akan mendesainkan sebuah rumah kos berukuran 6x12 meter dengan konsep industrial yang bernama Sarang Lebah. Kita mulai dari lantai 1 dulu ya bun. Terdiri dari 4 kamar dengan masing-masing kamar berukuran 2,17 meter dikali 3,5 meter. Terdapat kamar mandi dalam di setiap kamar. Yang pasti bikin kalian betah. Kamu tidak akan terlambat kerja atau kuliah karena telat mandi. Terdapat kamar mandi berukuran 1,3 meter kali 1,3 meter yang masih cukup kok untuk 2 orang. Tahu kan maksudnya? Disediakan dapur umum di lantai 1 berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter yang bertujuan untuk kamu bisa memasak mie instan atau apapun itu saat tanggal tua dan tidak punya uang. Terdapat parkiran motor yang luas berukuran 2,5 meter kali 10,5 meter yang bertujuan untuk seluruh penghuni kos tidak berebut parkiran motor seperti halnya rebutan sembako. Disediakan ruang tamu berkonsep outdoor berukuran 3 meter kali 3,5 meter yang bertujuan untuk menerima tamu. Kita lanjut ke lantai 2 ya bun. Terdapat 4 kamar tidur berukuran 2,17 meter dikali 3,5 meter yang ukuran itu sama seperti kamar di lantai 1 dan juga terdapat kamar mandi dalam di setiap kamarnya ya. Sama seperti lantai 1, kamar mandi yang berada di lantai 2 berukuran 1,3 meter kali 1,3 meter yang berarti ukuran itu sama seperti ukuran kamar mandi di lantai 1. Terdapat dapur umum yang berada di tengah yang berukuran 1,5 meter kali 2,25 meter yang bertujuan supaya penghuni kos atas tidak merasa iri dengan penghuni kos bawah. Kali ini berbeda dengan lantai 1. Di lantai 2 terdapat ruang tamu berukuran 4,25 meter kali 2,5 meter dengan konsep indoor yang bertujuan agar penghuni kos atas juga bisa menerima tamu di atas. Diberikan jemuran di lantai 2 yang berukuran 1,5 meter kali 2,2 meter. Cukup kecil, tapi ini juga sebanding dengan kebutuhan laki-laki yang jarang mencuci pakaian dan ganti baju. Tidak seperti kos wanita yang jemurannya agak diperbesar karena kebutuhan yang berbeda. Sebelum masuk ke dalam rumah, kalian subscribe dulu ya dan klik tombol lonceng. Dengan begitu, kalian netizen yang baik. Alangkah lebih lengkapnya wahai para netizen jika kalian juga follow Instagram saya. Dengan begitu, kalian adalah orang-orang pilihan yang terpilih mendapatkan desain gratis dari netizen untuk netizen. Awali dengan doa, bekerja dengan semangat, pulang dengan selamat. Itu artinya kamu sudah masuk ke dalam sarang lebah. Di skin pertama ini adalah ruang tamu outdoor berukuran 3,5 meter kali 3 meter.
Saya mendesain ruang tamu ini simpel sekali, hanya ada kursi cor atau beton dan perpaduan antara paving dan rumput sebagai lantainya. Kalau kalian nggak tahu paving dan rumput seperti apa, seperti ini. Dan dinding-dinding ruang tamu menggunakan plaster arci tanpa finish cat, karena dengan desain seperti ini menurut saya paling cocok dengan kondisi yang ada dengan konsep industrial. Di skin yang kedua ini ada parkiran motor berukuran 2,5 meter kali 10,5 meter. Saya mendesain ini juga sangat simpel karena dinding-dinding di sini menggunakan plaster arci dan seluruh instalasi di sini semuanya expose. Yang dimaksud expose di sini adalah tidak ditanam di dinding melainkan dibiarkan terlihat menggunakan pipa konduit. Dan lantai parkiran motor di sini memakai bahan cor atau beton dengan tali air supaya air yang menggenang di parkiran motor tidak licin saat basah. Dan fungsi tali air juga sebagai deletasi atau pembatas beton supaya jika ada beton yang retak tidak sampai merembet di permukaan beton yang lain. Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. By Sarang Lebah. Kata-kata di sini juga termasuk dalam desain sarang lebah karena bertujuan untuk memberikan semangat pada penghuni kos saat masuk dan keluar kos supaya dapat menginspirasi dan mengejar impiannya sendiri. Di skin berikutnya ada pembatas dinding antara dapur dan parkiran motor dengan aksen heksagonal yang pastinya seperti sarang lebah yang bertujuan sebagai angin-angin dapur itu sendiri. Di skin berikutnya ada dapur umum yang berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter, sama seperti kursi yang berada di ruang tamu outdoor. Di sini saya juga membuat meja dapur memakai bahan cor beton tanpa keramik dan memakai keramik dinding dan lantai yang saya sebut sebagai keramik random, dikarenakan gambarnya yang berbeda-beda. Di skin berikutnya ada sebuah kamar yang dimana kusen jendelanya memakai kaca nako atau bisa disebut dengan kaca krevia. Dan kusen pintu di sini memakai aluminium dengan daun pintu multiplex atau bisa disebut juga triplek tebal dengan finishing HPL, karena dengan desain seperti ini menurut saya paling cocok dengan konsep industrial. Masuk ke dalam kamar berukuran 2,17 meter kali 3,5 meter. Kita disuguhkan dengan aksen warna putih dan abu-abu yang memberi kesan dingin pada ruangan karena warna putih dan abu-abu merupakan perpaduan yang cocok untuk konsep ini. Dan abu-abu di sini tidak memakai cat melainkan menggunakan plaster arci. Dan terdapat kasur single bed yang mana bahwa kasur juga bisa difungsikan sebagai lemari yang bertujuan untuk memaksimalkan ruangan yang ada. Dan diberikan juga stop kontak di sebelah kasur yang bertujuan agar penghuni kos tidak lagi memakai koloran untuk mengecas HP dan rebahan dengan nyaman. Terdapat TV sebagai fasilitas kos di sarang lebah supaya penghuni kos tidak merasa bosan dan bisa mengajak temannya nobar bola atau sekedar nobar MPL. Selamat tinggal, Naruto. Diberikan sebuah cermin yang berbentuk heksagonal dengan frame warna hitam dan terdapat juga lemari untuk barang-barang berharga kamu. Dan di pintu kamar mandi ini saya mendesain tidak memakai kusen, melainkan cuma daun pintu saja dengan menggunakan engsel pivot yang nggak tahu pivot seperti ini ya. Engsel pivot itu sendiri bertujuan sebagai penghemat ruangan karena dengan engsel pivot daun pintu bisa memutar dengan maksimal, tidak seperti memakai kusen.
Di skin berikutnya ada kamar mandi yang berukuran 1,3 meter kali 1,3 meter. Seperti yang saya jelaskan di awal video, saya mendesain dengan shower tidak dengan bak mandi dikarenakan penghematan ruangan. Karena kalau memakai bak mandi bisa habis ruangannya dengan kondisi seperti ini. Dan tidak lupa memberikan kloset duduk meskipun kalau kamu buang air suka jongkok. Dan memberikan keramik pada dinding dan lantai yang berwarna abu-abu. Dengan begitu satu nada dengan desain kamarnya. Di skin berikutnya terdapat sebuah tangga yang menggunakan material baja atau H-beam dengan ukuran 25 cm dengan anak tangga yang diberi aksen kayu dan railing tangga yang menggunakan material besi holo. Berbeda dengan lantai 1, railing tangga yang menuju ke lantai 2 menggunakan holo dengan kombinasi plat expander. Kita diperlihatkan dinding bata expose full dari lantai 1 sampai ke lantai 2 dan ada neon box yang bertuliskan sarang lebah yang bertujuan sebagai identitas penghuni kos saat kedatangan tamu agar mereka semua tahu bahwa mereka berada di sarang lebah. Kita berada di ruang tamu indoor yang berukuran 2,5 meter kali 4,2 meter. Di situ bertuliskan sebuah hari tanpa tertawa adalah hari yang tidak berguna. Yang dimaksud dari kata-kata tersebut supaya penghuni kos juga meluangkan waktu untuk kawan terbaik dalam mengejar mimpi. Jangan nyanyi, yoi. Masih di ruang tamu lantai 2, kita disajikan pemandangan dinding yang begitu indah yang mengambil konsep dari Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta alam semesta, pencipta sarang lebah. Tidak seperti parkiran motor di lantai 1 yang tanpa plafon, koridor di sini memakai plafon. Dan untuk listriknya hanya terekspos dari plafon ke bawah. Dan pemilihan keramik di sini memakai bentuk heksagonal yang bermotif random. Di skin berikutnya terdapat dapur berukuran 2,2 meter kali 1,5 meter. Sama seperti dapur di lantai 1, meja di sini memakai bahan cor atau beton dengan konsep yang sama. Dan terdapat lubang dapur yang bertujuan untuk sirkulasi udara dapur itu sendiri dan juga menyuruh teman untuk membuat kopi. Sama seperti pembatas dinding yang ada di lantai 1, pembatas dinding yang berada di lantai 2 memakai roster heksagonal yang bertujuan juga memberikan sirkulasi udara dari lantai 2 ke lantai 1 dikarenakan tidak adanya ruang hijau yang berada di lantai bawah. Mereka yang menang, mereka yang berpikir dan yakin. Kata-kata ini buat kalian semua yang lagi berusaha apapun itu. Kalau kalian yakin, semua akan terwujud dengan apa yang kalian mau. Di ujung jalan ini terdapat jemuran baju yang dindingnya berlubang dengan memakai pagar hulu kombinasi expander yang bertujuan agar pakaianmu cepat kering dan tidak jatuh ke bawah karena terbang. Dengan desain yang seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa sarang lebah akan menjadi kos-kosan terbaik di Indonesia. Sebelum saya akhiri, perlu kalian ketahui bahwa desain sarang lebah ini saya jual beserta namanya. Bagi kalian orang-orang yang kaya yang ingin punya investasi kos-kosan, sarang lebah adalah solusinya. Jangan skip dulu ya. Saya juga menerima pembuatan desain rumah properti yang berbayar. Dari mulai harga Rp75.000, kalian sudah bisa mendapatkan desain yang kalian mau daripada nunggu gratisan lama.
Mengapa Anda harus beli sarang lebah? Pertama, desain sarang lebah tidak monoton seperti kos-kos pada umumnya, yang dimana kos sarang lebah memiliki konsep industrial yang disukai anak muda. Kedua, nilai investasi yang masih sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Dengan membawa nama kos sarang lebah bisa menciptakan nilai jual untuk kos itu sendiri. Ketiga, bisa dibuat konsep franchise seperti halnya Indomaret atau Alfamaret, di mana konsep franchise tersebut bisa diterapkan di sarang lebah yang dimana bisa dibangun di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, Jogja, dan masih banyak lainnya yang terdapat kampus besar dan industri. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi saya di Instagram atau hubungi saya melalui WA yang berada di kolom deskripsi. Siapa cepat, dia dapat. Dan yang terakhir, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya saya dapat terus mendesain untuk kalian semua. Dan follow Instagram saya juga karena banyak informasi yang akan saya berikan di sana.